Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu materi tentang keberagaman rumah adat di Indonesia, kemudian mozaik dan gerakan dasar tari. Untuk itu simak baik-baik materinya ya. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya anak-anak. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah anak-anak, rumah adat yang akan Pusita jelaskan ini nanti hanya sebagian kecil dari rumah adat yang beragam yang ada di Indonesia. Untuk itu simak baik-baik ya. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama adalah rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat dari daerah Sumatera Barat, atau kalau disingkat Sumbar. Nah, bentuknya seperti ini ya, rumah gadang. Berikutnya adalah Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah adat dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, berikut ini contoh gambar bentuk dari rumah Aceh. Berikutnya adalah Rumah Balai Batak Toba. Rumah ini merupakan rumah adat dari Provinsi Sumatera Utara atau Sumut. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya rumah adat Tongkonan. Rumah ini adalah rumah adat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Bentuknya seperti ini. Atapnya unik sekali ya. Nah, selanjutnya adalah rumah adat Baileu yang berasal dari Provinsi Maluku. Bentuknya seperti ini. Kemudian rumah adat dari Bangka Belitung ya, bentuknya seperti ini. Kemudian rumah adat Joglo, ini adalah rumah adat Jawa Tengah ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada rumah Hanoi yang berasal dari rumah adat Papua. Nah, unik sekali ya, atapnya terbuat dari jerami anak-anak. Bentuknya seperti ini. Nah, anak-anak hebat, itu tadi tentang rumah adat yang ada di Indonesia yang dapat kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan belajar mengenai mozaik ya. Di sini ada bacaan yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileu namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain.
rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, dan rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik-unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keberagaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, anak-anak hebat, di cerita ini, Edo dan Lani bekerja sama mengerjakan tugas dari Pak Burhan untuk membuat mozaik. Nah, mozaik itu apa sih? Mozaik merupakan sebuah karya seni yang berasal dari kepingan-kepingan. Contohnya, kepingan kaca, kepingan-kepingan kertas, kepingan-kepingan kaset CD, dan lain sebagainya, yang jika dibentuk menjadi sebuah karya seni yang sangat indah. Nah, anak-anak hebat, di sini Lani dan Edo membuat mozaik rumah adat. Nah, tidak hanya belajar mozaik, tetapi dengan cara seperti itu mereka juga mempelajari rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, dalam cerita ini, Pak Burhan sengaja memberi tugas secara berpasangan supaya selain mengasah kreativitas, tetapi juga bisa memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Apa ide yang dimiliki Lani? Apakah Lani awalnya mempunyai ide, anak-anak? Belum ya. Jadi awalnya Lani masih bingung. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Edo mempunyai ide ya, membuat mozaik rumah adat. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda? Ya, mereka menyikapinya dengan cara musyawarah, dengan berdiskusi bersama-sama. Seperti penerapan sila keempat Pancasila tentang bermusyawarah. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Coba jelaskan. Tentu saja, ya, ide mereka yang berbeda memberikan manfaat agar tugas-tugas mereka semakin beragam. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita tersebut? Yang terlihat pada bacaan di atas yaitu kerjasama saat menemukan ide ya, yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama untuk membuat mozaik rumah adat. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah 1. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara kerjasama, yaitu dengan cara diskusi. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita supaya cepat selesai dengan cara bekerja sama. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Hal baik apa yang bisa didapat ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Hal baik apa nih anak-anak yang bisa didapat dari cerita yang tadi? Persaudaraan semakin erat walaupun berbeda. Lalu mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada melalui kerjasama. Bisa menyelesaikan tugas yang ada, mereka saling berpendapat, bertukar pikiran, sehingga bisa mengasah kreativitas mereka. Itu ya hal baik yang ada dalam cerita tadi. Kemudian nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Nilai kedisiplinan ya, kemudian nilai
kerjasama, kemudian nilai menghargai pendapat yang berbeda dari masing-masing anak. Nah, itu tadi nilai-nilai baik yang dapat kita contoh dari cerita di atas. Coba kamu bisa membuat cerita pengalamanmu tentang kerjasama yang pernah kamu lakukan. Bisa dari jenis kerjasamanya, misalnya jenis kerjasama yang pernah kamu lakukan adalah membuat tugas secara bersama-sama dengan temanmu. Itu bisa ya anak-anak. Kemudian lalu perbedaan apa yang ada pada saat kamu melaksanakan kerjasama? Lalu manfaat dari kerjasama yang kamu lakukan dalam perbedaan tadi. Nah, kemudian nilai-nilai baik apa yang dapat kamu ambil dari cerita pengalamanmu bekerja sama. Berlatihlah kembali tari Bungong Jumpa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Nah, jadi anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar gerakan tari Bungong Jumpa. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran yaitu tentang formasi-formasi pada tari Bungong Jumpa. Anak-anak, perlu Bu Sita ingatkan bahwa tari Bungong Jumpa ini adalah jenis tari yang dilakukan secara berkelompok. Nah, apa saja formasinya? Yang pertama adalah formasi horizontal. Seperti ini gambarnya ya. Kemudian yang kedua adalah formasi huruf V. Seperti itu gambarnya. Kemudian formasi huruf O, membentuk huruf O seperti itu. Kemudian formasi huruf zigzag. Nah, contohnya gambarnya seperti ini ya. Itu tadi ada beberapa formasi dari tari Bungong Jumpa. Meskipun kita berbeda, kita harus bekerja sama. Bekerja sama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Ingat ya anak-anak, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, satu tujuan ya, satu bangsa yaitu Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.